Pemenuhan gizi pada 1000 HPK merupakan dasar yang penting untuk pertumbuhan, karena jika tidak terpenuhi, maka akan menyebabkan masalah pertumbuhan pada balita, salah satunya stunting. Apa itu 1000 HPK? Periode pengasuhan 1000 hari pertama kehidupan dimulai dari hari pertama konsepsi ibu menjadi hamil, lalu terbentuk embrio hingga anak berusia 2 tahun. Periode ini disebut waktu yang krusial jika tidak digunakan dengan baik, maka akan mempengaruhi kognitif dan fisik anak. Apa itu stunting? Stunting merupakan kekurangan gizi dalam waktu yang cukup lama. Biasanya, anak yang stunting perkembangan otaknya itu cukup lama dan biasanya dia tuh tumbuh kembangnya itu agak melambat. Dampak jangka pendek stunting adalah terganggunya perkembangan otak, kecerdasan, gangguan pada pertumbuhan fisik, serta gangguan metabolisme. Adapun ciri lainnya, yang pertama, banyak tampak lebih muda pada anak seusianya. Yang kedua, performa buruk pada fokus dan memori belajarnya. Yang ketiga, anak usia 8-10 tahun menjadi lebih pendiam. Yang keempat, anak tidak banyak mengalami kontak mata terhadap orang di sekitarnya. Yang kelima, berat badan balita tidak naik bahkan menurun. Yang keenam, perkembangan anak terhambat seperti mengalami NASH, yaitu gangguan menstruasi pertama pada anak perempuan. Yang ketujuh, anak mengalami berbagai penyakit infeksi. Adapun jangka panjang jika tidak ditangani dengan baik sedini mungkin. Yang pertama, menurunnya perkembangan kognitif otak anak. Yang kedua, kekebalan tubuh melemah. Yang ketiga, risiko tinggi munculnya penyakit metabolik. Yang keempat, mengalami penyakit jantung. Yang kelima, mengalami penyakit pembuluh darah. Dan yang keenam, mengalami kesulitan belajar. Bahkan ketika dewasa nanti, anak yang memiliki tubuh pendek akan sulit bersaing di dunia kerja dan tingkat produktivitasnya merendah, seperti wanita yang memiliki tubuh kurang dari 145 cm yang memiliki stunting sejak kecil. Nah, setelah mengetahui dampak dari stunting itu, kita masuk kepada faktor dari penyebab stunting. Faktor penyebab stunting dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah faktor langsung, yang kedua adalah faktor tidak langsung. Kita masuk bahas dari faktor langsung terlebih dahulu. Terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah asupan yang tidak tercukupi. Jadi, setelah dari 1000 hari pertama kelahiran, anak memerlukan gizi yang sangat cukup untuk pertumbuhannya. Sehingga pemenuhan zat gizi seperti vitamin, lemak, protein, dan lain sebagainya harus tercukupi dalam upaya peningkatan yang lebih lanjut. Nah, yang kedua adalah infeksi yang berulang dari ibu kepada anak. Jadi contohnya itu adalah ketika pada masa kehamilan sang ibu mengalami penyakit infeksi yang kemudian menular kepada anak dalam masa kehamilan tersebut. Sehingga dalam masa kelahirannya dari anak tersebut mengalami infeksi yang mengganggu pencernaan dari asupan gizi yang diterima, sehingga tumbuh kembang menjadi lambat. Masuk kepada faktor yang tidak langsung, yang pertama itu ada pola asuh yang kurang dari sang ibu. Jadi hal ini berkaitan dengan pengetahuan sang ibu yang masih dianggap kurang dalam pemenuhan gizi sang anak. Nah, yang kedua itu ada akses kebersihan seperti air sanitasi yang kemudian layanan kesehatan. Hal ini sangat berkaitan ketika anak-anak yang mengalami infeksi namun tidak tertangani dengan baik. Nah, yang ketiga adalah kondisi sosial ekonomi. Apa saja sih tanda dan gejala stunting? Tanda dan gejala stunting harus kalian ketahui sebelum kondisi stunting semakin memburuk. Yang pertama ada pertumbuhan yang melambat seperti pertumbuhan badan dan juga pertumbuhan pada gigi. Yang terakhir ada performa belajar yang menurun. Lalu bagaimana cara kita mencegah stunting? Ada 5 cara untuk mencegah stunting. Yang pertama yaitu memberi gizi yang penuh bagi ibu menyusui dan ibu hamil. Yang kedua, pemberian ASI eksklusif dari umur 0 sampai 6 bulan bayi. Yang ketiga, pemberian MPASI dari umur 6 bulan sampai umur 24 bulan untuk bayi. Dan juga imunisasi yang terjadwal serta lengkap. Dan yang terakhir yaitu pemberian tambahan suplemen gizi makro.
Di Indonesia terdapat aturan mengenai tentang gizi seimbang yang dinamakan tumpang gizi seimbang. Jadi, apa ya tumpang gizi seimbang itu? Tumpang gizi seimbang adalah panduan visual mengenai gizi seimbang yang berbentuk tumpang atau segitiga terbalik yang isinya mengenai porsi makanan dan minuman serta aktivitas fisik yang harus dikonsumsi serta dilakukan untuk mencapai gizi seimbang. Jadi, apa sih isi dari tumpang gizi seimbang? Pertama, sumber zat tenaga yang berasal dari karbohidrat dan biasanya dikonsumsi sebanyak 3-4 porsi dalam satu hari. Yang kedua, sumber zat pembangun, yaitu biasanya berasal dari protein dan zat besi. Dan yang terakhir, sumber zat pengatur, yaitu biasanya berasal dari vitamin, mineral, dan serat pangan. Kenapa memilih ikan lele? Karena selain harga ikan lele yang relatif cukup murah, ikan lele itu tinggi dalam protein loh. Setiap 100 gram lele terkandung 17 hingga 26 gram protein yang mudah diserap tubuh manusia. Selain itu, lele juga tinggi dalam asam amino yang membantu metabolisme tubuh, dan juga lele itu rendah lemak yang sangat cocok untuk diet rendah lemak.